Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wa afu anna wa anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri. La ilaha illa anta, Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya indah diaji ilaihi wala tunsini ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ada alaina min barakatihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul batni. Bermula ini itu bab menerangkan adabnya perut. Adabul batni bermula ini itu menerangkan adabnya perut. Perut. Adab perut juga punya adab. Wa amal batnu, adapun bermula perut. Kalau Batak ya perut. Kalau bahasa Batak perut, bukan perut. Perut. Fahfat maka jagalah siapa kamu. Fahfat maka jagalah siapa kamu. Hu pada al-batnu. Pada al-batnu tadi. Jaga perutmu tuh tadi. Mintana wulil harami, dari mendapatkan atau memperoleh perkara haram. Jangan sampai perut itu dipakai atau diisi dengan perkara haram. Wasyubhati dan syubhat. Syubhati dan syubhat. Madon yang anak putra tuh. Hilangi yang enggak ngaji. Syukur. Mesinnya lah nanti apa. Nak tidak sayang rambutnya silakan. Apa? Apa? Iya, ini sini tadi diambil lenok tadi lada. Jadi langsung enak gitu kan, sus. Ini nih saya sekarang enak.
Sini. Kamu kalau mau nyukur botak di kok gratis. Misalnya kamu habis dicukur Ustadz kan, misalnya mau ngerapikan, ndak payah ke sana. Di sini, Pak. Gratis. Awak rapi kan. Hah? Mau ukuran 9 mili, 6 mili bisa. Mau 3 mili bisa. Mau 1 mili bisa sih. Kenapa perut itu harus dijaga dari perkara haram? Karena perut ini pabrik pertama yang akan mengolah sehingga makanan itu, saripati makanan, vitamin-vitaminnya, protein-proteinnya, itu semuanya akan berubah menjadi anggota tubuh kita. Ada yang berubah jadi daging, ada yang berubah jadi darah, ada yang berubah jadi cairan tubuh, macam-macam. Semuanya nanti kalau yang berbentuk cairan, keluarnya nanti ya lewat saluran pembuangan cairan itu. Kalau berupa yang makanan, maka berubahnya seperti yang lewat jalan belakang. Itu semuanya ampas semuanya. Nah, itu disaring dulu. Kenapa? Kok ndak boleh dicampuri perkara haram? Jangan jauh-jauh nak, ndak kedengaran. Maju. Tuh yang itu maju sini. Ndak kedengaran nanti. Maju. Nggak apa-apa, yang kelas 3 nggak apa-apa, udah usah maju, nggak apa-apa. Kelas 2 ini loh, maju ya. Kenapa? Karena katanya Lenok kemarin bilang gini katanya, kullu lahmin, Lenok nih bilang, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi, kata Lenok. Terus kata Zaki diterjemah gini, setiap daging yang tumbuh dari perkara makanan haram, maka neraka adalah tempat yang paling berhak untuk dia. Itu kata Zaki. Kenapa? Karena daging-daging yang hasil-hasil haram itu nanti ya ke tempat kembalinya ya ke neraka. Soalnya yang baik-baik itu masuknya ke surga, yang buruk-buruk masuknya ke neraka. Jadi makanya harus dijaga betul. Apalagi syubhat. Syubhat itu masih remeng-remeng. Remeng-remeng itu tidak jelas antara halal dan haram. Contohnya, ayo putri, biasa nih, apalagi anak kelas 1 misalnya kan, masih belum tahu misalnya selfie, lagi enak-enak jalan, pas di tengah jalan kok nemu ada yang warnanya hijau, dia bukanlah rumput tapi dia bernilai. Nah, apa itu? Berapa? Apal. warna hijau 20.000. Akhirnya selfie berhubung anak baru itu pasti bilangnya gini, alhamdulillah rizki anak jangan soleh, ngomong selfie kok soleh, solihah, alhamdulillah rizki anak solehah, dapat duit 20.000. Nah, saat itu diambil. Nah, kalau uang itu diambil kemudian dibelanjakan untuk beli jajan, maka hati-hati. Makanan yang kamu makan ini hukumnya adalah syubhat. Tidak jelas ini tuh halal apa haram. Haramnya gimana? Haramnya kalau yang punya masih nyari. Awak tadi kehilangan duit 20.000 mano, ini kok udah ada. Biasanya kan santri kan biasanya naruh uang itu di mana?
Ini loh, tengok nih, tengok ini bentar. Ya sini, di sini. Biasanya kalau putri gini ya tidak mungkin. Nengok ada, tidak ada itu. Ada bang. Itu yang punya siapa? Yuni itu apa tuh? Hah? Rak itu. Jarang berarti. Berarti anak putri jarang kehilangan duit. Anak putra nih yang sering. Nah, naraknya di sini. Diselipin tuh digulung lagi. Nah, pas mau betuli sarung lupa kalau di dalam ada duit. Dibongkar lah sama dia, dibuka. Betuli sarung. Dengan bagaimana cara masang sarung kan. Orang masang sarung tuh macam-macam, ada yang kayang dulu. Ada yang tengahnya digigit dulu. Biasanya anak pertama-tama kan tidak bisa. Gigit dulu. Ya gini. Akhirnya diulangi lagi, gini buka lagi, dikempet, diketek dulu. Terus sini tengahnya lah lurus apa belum? Nanti gitu juga, sini dikempet, ketek lagi. Gini kan, lurusin, lah lurus apa belum? Ah, baru ditewarik biar kuat, habis itu baru di. Tapi yang saya yang unik itu kalau anak putri. Anak putri itu kamu tidak payah ditarik. Gini, ambil sini, gini tali, ngek, nah, udah jadi. Betul apa? Enggak. Kalau di sini enggak, soalnya enggak ada yang bersarung. Kalau di Jawa tuh, kalau awak nengok di Jawa tuh anak putrinya gitu, beneri sarung tuh di gini, habis itu pegang jadi ujungnya tuh di gini tuh loh. Gini, kan bukaan nasinya kan, nah dia ambil gini, nah yang ini juga gitu, ambil gini, jadi gini, habis itu dimasuki terus tarik, ngek gitu, dah habis itu ditutup baju, set, simple. Jadi tidak kayak cowok, Jala putri itu tidak kayak cowok, beda. Kalau cowok tuh harus simetris, harus panjangnya sama, kiri kanan, agak salah dibetuli lagi. Tapi macam-macam ya. Putra ada yang gaya gunting, sarung gaya gunting itu tengahnya tuh bisa buka itu yang ada yang gaya jadul. Gaya jadul tuh masang sarungnya gini, ditarik semua ke situ, habis begini, habis itu digini, putar lagi gini, habis itu digulung. Ini biasanya anak awal-awal baru mondok, biasanya sarungannya gitu, macam-macam. Nah, kembali lagi itu gara-gara uang jatuh, gara-gara pakai sarung. Kalau ingin aman, jangan di situ, karena santri itu pasti atribut lengkap, semuanya multifungsi. Contohnya anak putra, tidak payah beli dompet, tinggal ambil kopiah, terus nah, biasanya gini, sesok 1000, nah, ambil pop, dah jadi dompet. Nah, biasanya kalau kangkang yang sakti itu, kamu bisa cek kopiahnya itu. Kalau di dalamnya ada sesuatunya, ini berarti kangkangnya kang sakti. Ada enggak? Bisa dicek. Tapi kalau kopiah putih ya ada saku ada saku. Jadi itu subhat, diambil itu bisa jadi haram. Ke haram itu kalau dia yang punya itu masih nyari. Bisa halal kalau yang kehilangan duit. Alah, yang kehilangan duit hijau beda masalah. Awak masih punya lagi yang warnanya pink itu. Merah apa pink? Merah keping-pingan enggak? Masih ada yang warna itu, santai. Hijau baik kok. Nah, kalau orangnya sudah tidak peduli dengan kehilangan duit itu, maka hukumnya berarti halal. Tapi masalahnya kita yang nemu itu tidak tahu yang kehilangan duit ini
ridho atau tidak. Nah, kalau yang kehilangan ridho ya tidak masalah. Nah, itulah yang dinamakan dengan syubhat. Awak tuh kalau di Jawa lucu, karena santri Jawa tuh kalau pulangnya kan naik angkot semuanya. Walaupun rumahnya mana beda kabupaten, semuanya kan apa? Naik angkot gitu. Ada yang naik bis. Kalau di sini kayak bis beringin gitu. Bis beringin. Ada yang gede lagi. Itu macam-macam. Kalau jaraknya dari antar kabupaten, misal ke Tuban itu awak tuh biasanya 15.000. Nah itu ada anak putra pas mau liburan, pas tidak punya duit. Akhirnya apa? Berhubung kita yang santri Jawa tuh biasanya pulangnya agak akhir, jadi pondok lah sepi dulu, kita baru masih di pondok, besoknya baru balik. Soalnya nunggu kumpul sama-sama tuh kan. Nah, ada anak satu tuh orang Jawa tuh dia ditanya, kamu tidak balik? Baru rumah kamu kan situ, Bay? Enggak, awak ada punya duit. Lah ngapa? Enggak ada ongkos, nggak balik. Itu ngapa ini? Jadi awak waktu nengok tuh dia tuh lagi mungut ngambil situ, ambil situ. Ternyata lagi nyari duit receh. Duit 500, 1000 yang jatuh-jatuh tuh. Nah, untuk apa? Untuk ongkos balik. Soalnya bapak tak ngirim duit. Akhirnya nyari uang subhat. Uang subhat dikumpuli. Ada lagi macamnya kalau santri itu. Nemu uang subhat. Uang subhat itu tidak boleh masuk ke perut, tapi masuk ke HP boleh. Kan yang dilarang masuk ke perut, masuk ke HP tidak apa-apa. Nah, itulah. Mau duit apa-apa 1.000 masuk, 2.000 masuk, tapi tidak masuk perut. Agak pas sudah kumpul banyak, baru dipakai. Apa? Pas liburan. Pas liburan, uang di toples itu kan penuh tuh, dikeluari. Dibawa kemana? Bawa ke counter. Nah apa? Beli paket. Jadi di entah apa? Entah apa? Ah, ini kan yang itulah kalau orang punya ilmu tuh repot ya. Banyak itu apa namanya? Banyak polanya dia. Dia bisa mengatasi hal yang semacam subhat belum tentu harus ditinggalkan selalu. Subhat pun bisa dimanfaatkan, yang penting tidak masuk perut. Masuk HP kan tidak ditanya, tidak jadi daging. Itu. Jadi kalau santri punya ilmu banyak tuh ya kayak gitu di akhirnya. Tapi kalau ilmunya santri itu dikit, akhirnya cuma gini, baik. Duit 100.000. Ini tadi kalau kata ngaji tadi tidak boleh diambil. Biarlah Pak pergi, baik. Rugi? Rugi lah 100.000. Udah diambil. Ini kecuali yang iman-iman kuat ini baru bisa kayak gitu. Oh, 100.000 loh. Nemu di jalan. Jangan 100.000, naik dikit. 500.000 ketemu di jalan, goyang nggak imannya? Diambil ya? Oke, tidak diambil. Akhirnya yang santri pinter ini akhirnya banyak tuh ya argumennya. Akhirnya bilang ini kalau udah diambil awak, Rehan, apa namanya? Rehan, apa? Siapa? Jangan mepet-mepet, bahaya. Geser sedikit, geser lagi. Geser, kasih jarak. Itu tuh nyetrumnya di situ tuh, agak dengkul ketemu dengkul kan nyetrum, bahaya tuh. Ya. Nah, mana tadi kok ini? 100. Kemarin awak ada siapa sama Lena bagaimana? Sama siapa kemarin? Jadi kemarin pas belanja tuh awak ketemu sekitar berapa? Kira-kira kalau di duit 15 juta. Di jalan kemarin
ketemu sekitar teruskan uang itu lebih kalau 15 juta. Lebih enggak? Apa pas? Lebih enggak kayak? Kayak lebih 15 juta kalau diduitkan. Jadi nemu tuh di jalan. Pas nak pergi baru yang standar nengok bawah, nggak sengaja. Oh, apa tuh? Oh, yo ini kalau dijual 15 juta ini lumayan. Nemu apa sih? Gue juga penasaran. Nah, begitu. Nemu ipong. Nemu ipong di jalan. Awak lah punya kan. Masa ngambil ini gitu. Lumayan ini. Padahal ini sebenarnya cita-cita juga gitu. Maksudnya lumayan gitu kan. Tapi adalah ini pasti orangnya tuh kehilangan betul. Saya yakin. Apalagi HP-nya ini yang tren sekarang kan. Pasti yang punya ini kasihan betul, orangnya pasti panik dan ini mana HP saya ini sih gitu. Akhirnya seketika itu hati saya langsung ada usahlah. Ya titipkan situ bagai bilangnya kalau ada yang hilang, nah ambil di situ gitu. Hanya betul ya. Nengi Pak suruh naruh di situ bagai kalau ada yang ngambil ya itu berarti rezeki. Dan alhamdulillahnya ya Allah, alhamdulillah betul. Apa? Alhamdulillah tuh awak juga sama kemarin tuh kehilangan HP. Kata Naifa bilangnya itulah. Andaikan kemarin itu HP itu kita ambil, mungkin yang ini pun tidak bakal balik. Hilang kemarin tuh. Bukan hilang apa? Ketinggalan. Hilang. Kalau jauh pula tuh. Kalau kira di tas tuh pegang ini kan kotak. Wah ini ada semua. Barang lah masuk ke toko Alfamart dibuka. Loh kok dompet? Maksudnya yang dipegang tadi itu kotak tuh dompet bukan kotak HP tadi. Wah hilang ini. Langsung balik lagi nyari mana. Alhamdulillah ini masih ada nih. Udah jadi hilang kan? Alhamdulillah itu. Kalau enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala juga sama ngasih karma. Karmanya apa? Dulu kemarin kamu udah kasihan itu kan ngambil itu orangnya kehilangan juga tapi malah dibawa. Nah, gantian karma. Sekarang dibawa orang yang nemu tuh enggak pingin balikkan juga. Nah, tapi untungnya waktu ketemu sama siapa? Orang itu bilang, "Bu, ada nengok HP." Ada. Kalau yang nemu kita aman lah itu. Nah, itu persis omongan yang diomongkan sama Neng Iva itu. Kayak gitu. Waktu nemu HP itu, dia bilang gitu juga. Bilangnya gini, ini untung dia ketemu kita. Kalau udah ketemu kita, mungkin lah masuk saku kan. Nah, itu. Jadi dijaga baik. Jadi perkara syubhat. Jadi kalau di hadis arba'in itu kan jadinya man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang jatuh pada syubhat ya pasti ya jatuh dalam perkara haram. Ya daripada cari aman ya enggak usah. Tapi kalau masuk ke hukum fikih bagi anak-anak kelas 3 MTS itu dia kan pinter akhirnya. Nemu barang kalau ditinggal ini bodoh ini. Apa? Dia langsung pakai ilmunya apa? Di ilmu fikih kemarin kalau nemu barang itu boleh diambil. Kayak kalau lah setahun tidak ada yang nyari boleh dipakai. Nah, itu yang kelas 3 kan gitu. Namanya lukotoh. Barang temuan itu namanya lukotoh. Kalau bayi temuan itu namanya lakit. Jalan-jalan enak pas buka pintu loh di tong sampah kok ada ngeak ditengok ada bayi ternyata. Nah ini namanya lakit. Kayak mana lakit ini? Diambil apa tidak?
Diambil, diambil. Kalau tidak sanggup, ya kasihkan ke panti asuhan. Nanti biar diasuh sama. Jangan panti jompo. Kalau panti jompo salah tempat dong. Panti jompo itu untuk orang yang giginya tinggal 2 kok. Bukan, panti jompo itu untuk yang giginya tinggal 2, bukan yang baru tumbuh 2. Beda ya, baru tumbuh 2 sama yang tinggal 2. Kalau yang bayi kan namanya baru tumbuh, giginya ada 2 memang, tapi ya baru tumbuh 2. Kalau yang tua tuh lain, tinggal 2 baik, bukan baru tumbuh, bukan. Nah, oleh karena itu wahris, maka jagalah ala tolabil halal, di atas mencari halal, cari yang halal. Yang cewek-cewek khususnya, kalau pingin punya anak yang solih, solihah seperti Dona, nah, maka ibunya, calon-calon ibu-ibu semuanya harus menjaga makanan untuk menjadikan rahim itu bersih, bening, seperti tanpa. Jarang nonton TV, Dusti. Hah? Maksudnya waktu zaman kecil tuh kan iklan tuh kan banyak tuh. Iklan apa itu? Iklan pembersih kaca itu loh. Bener kan, kata pembersih kaca itu kan ada musik ya. Musik itu bunyi bersih bening seperti tanpa kaca. Maksudnya apa? Saking bersih kaca yang orang kota itu kan pintunya pakai besi. Kok pakai besi? Besi tidak bisa lewat. Pakai kaca. Nah, pakai kaca tuh orang saking beningnya itu sampai nabrak. Jedar gitu kan? Kan banyak kamu nonton video gitu, masa ada nengok. Biasanya mall-mall apa-apa kalau yang pakai kaca. Anak-anak lagi jalan lari dikira udah ada kacoy, nabrak kan? Nah, itu saking beningnya dikira udah ada kaca. Nah, itu iklannya tuh itu. Nah, makanya rahimnya dijaga. Yang cowok juga sama, bibitnya harus diunggulkan. Jangan bibit yang tidak unggul. Cari bibit yang unggul. Soalnya apa? Makanan yang kamu makan tuh proses jadi air santan itu. Nah, air santan ini kalau hasilnya dari perkara halal, masuk dilemparkan ke emaknya dari rahim yang halal, keluarnya ya sama, jadi produk halal. Diajak belajar semangat, diajak ngapal semangat, ibadah rajin semangat. Makanya kalau ini, tapi kamu belum cukup umur ya. Lanjut ke umurnya apa? Besok kalau gede jangan pakai duit pilkada. Jangan pakai duit serangan. Kok subuh? Serangan apa namanya? Serangan fajar. Nanti anaknya juga gitu juga akhirnya. Jadi remeng-remeng, tidak jelas, gara-gara itu tadi. Nah, makanya dijaga betul-betul. Yang 100% halal, dijamin halal. Kalau pingin halal betul-betul, yaitu tadi tijaroh, zara, apa itu? Nanam padi. Nah, itu halal 100%. Nggak ada campur tangan. Kalau pingin halal. Faida wajata, maka ketika menemukan siapa kalian pada halal faris, maka jagalah ala antaktasira, atas bahwa meringkas siapa kamu minhu dari halal, alama atas sesuatu dunas shibai, yang selainnya kenyang. Kenapa? Fa'inna shiba, maka atau karena sesungguhnya kenyang, yuksi itu dapat mengkeraskan apa? Asyiba, dapat membuat hati
menjadi keras al-qalba pada hati. Kalau makan yang halal itu, kalau yang halal banyak guys, apa kita habisi? Jangan. Yang halal, emak tuh masak tuh banyak macamnya, semuanya halal. Ayam halal, ikan halal, kebo, kijang, ruso, halal semua. Awak makan semua tuh halal. Tapi wah, kalau celengan itu ya udah halal. Oh, celengan. Kamu boleh makan babi pada satu keadaan. Selain keadaan ini tidak boleh. Awak pun boleh. Tapi awak nunggu momen itu. Tapi jangan dicari. Apa momen itu? Ini. Kamu harus keadaan ini. Kalau tidak keadaan ini kamu tidak boleh makan babi. Apapun bentuknya. Apa? Pas kalian di hutan, tidak ada rumah-rumah, pokoknya jauh dari orang, bahkan pulau sendirian di situ, kamu di situ terdampar misalnya, dewek-dewek di situ. Yang ada di situ cuma babi doang. Nak mancing tidak dapat juga, susah. Nah, adanya babi, nah, langsung be. Pas nyawa kamu nak sekarat, tinggal 0,1, bentar lagi 0,0, nah, langsung be sikat be itu tadi. Digulingkan, langsung kamu preceli kulite, ambek dagingnya, mentah-mentah langsung di. Loh, ya kayak mana kita terdampar ya, tidak bawa kompor, tidak bawa peso, nah nunggu wawak dulu barangkali ada bawa peso. Ya keburu mati, nyawanya tidak tertolong. Menjaga nyawa itu wajib, jadi jangan nanti kalau kau biayai mati bunuh diri namanya. Jadi jaga nafas tadi untuk nyambung nyawa. Nah makannya pun tidak boleh satu babi utuh itu, hanya sekedar saja. Kalau satu puluk dirasa sudah bisa nyambung nyawa untuk besok, boleh satu puluk baik. Tapi kalau keadaan sekarang ini kamu tidak mungkin. Nggak bisa, soalnya apa? Keadaan kamu belum darurat. Contoh darurat, kamu ketika ada perang misalnya ngelawan negara, tapi negara itu kafir sehingga kamu dipenjara, ditawan, dipenjarakan. Sama orang situ cuma dikasihnya makan babi, daging babi yang disediakan. Ya mau tidak mau ya kita ya ikut makan. Ya tapi jangan semua, secuil. Kalau darurat, tapi kalau nggak darurat tak boleh. Nah itu. Kalian pernah itu kan tahu ceritanya siapa? Imam Malik sama Imam Malik sama Imam Syafi'i tidak? Yang gini loh. Ceritanya tuh gini. Abah itu kok sering nyebut nama gurunya terus, dikit-dikit gurunya, dikitnya guru. Emang gurunya tuh sehebat apa sih? Hanya anaknya tuh, yo kamu penasaran ya nak anaknya cewek? Oke, awak kasih tahu ya. Oke, awak undang guru awak ke sini. Waktu diundang, padahal ini ya imam mazhab. Waktu makan dihidangkan banyak makanan. Sama imam ini tadi dihabisi semuanya. Satu wakul lu asalnya satu piring kurang. Awak nambah ya. Habis kan? Nambah lagi. Awak nambah ya. Tapi gitu lagi. Belum habis sampai satu. Ini tinggal terakhir. Awak habisi. Nah, dikorek semuanya. Wah, habis itu udah sama anak perempuannya kan mata-mata bilangin, mana kata
kata ayah kok kata gurunya hebat, tapi kok tiba datang ke rumah kok rakus gitu, makannya kok ya Allah kita sampai tidak disisoi, dimakan semuanya. Ya Allah, mana hebatnya nih gitu. Nah sudah, besoknya lagi gitu, pas malam ditengok. Jadi gurunya nih pas malam habis isya tuh langsung tidur, langsung mapan di kasur gitu kan. Anaknya tuh ngintip juga, yang ceweknya tadi ditengok. Kira-kira yang gurunya ayah kok sehebat apa, siapa dia sholat 1000 rakaat gitu. Diintip. Ngorok pun. Awak bisa kayak macam itu. Ngorok. Pas masuk di adzan subuh, tiba-tiba yang gurunya tadi tidak pakai wudhu, langsung sholat. Kata anaknya, loh. Kata guru ayah kayak mana ini nih? Kata guru ayah tuh hebat. Lah ini kok habis tidur tidak pakai wudhu, langsung sholat subuh. Nah, dah selesai. Akhirnya anaknya ini tadi ngadu sama bapaknya tadi. Ya, ayah tuh ngecek mana hebatnya guru ayah? Tidak ada hebat-hebatnya. Emang dah hebatnya ngapo? Satu, pertama ya, awak tuh nilai dari awal tuh. Kata guru ayah tuh hebat, tapi nyatanya makannya banyak. Yang kedua, kemarin tidur malam, tidak pakai sholat tahajud lagi. Subuh langsung sholat, tidak pakai wudhu pula itu. Tidak ada hebat ya. Kata ayahnya dibilang, jangan basing. Kita tidak tahu. Kayak kita tanyakan ya, ngapa guru kita kok gitu. Hanya betul ditanyakan. Pas gurunya nak pamit, selesai, ya awak lah pamit ya lah, cukup lah di sini ya semalaman sih kok. Tapi bentar dulu guru, ngapa? Ini anak saya ini mohon maaf sebelumnya, anak saya kok ngintai-ngintai dari mata-mata dari guru datang tuh sampai balik. Apa emangnya? Kata anak saya tuh, kan anak saya tuh tahu tentang guru gara-gara saya tuh kata ayah tuh hebat, guru tuh hebat. Tapi ketika dinilai dari makanan tuh, guru tuh makannya tuh kok banyak nian sampai kami dia tidak disisoi saking habis semuanya. Langsung dijawab sama gurunya. Oh itu, kalau itu tuh gini, awak ngapa ngabisi makanan di tempat kamu? Kamu kan murid saya. Kamu pun alimnya bukan main. Kamu pintar. Masalah fikih pun kamu paham. Makanya saya tidak ragu lagi makan di tempat kamu. Kenapa? Makanan di tempat kamu tuh pasti 100% halal. Makanya saya tidak pingin kehilangan halal semua. Jarang-jarang nyari halal. Mumpung ada, sikat. Mumpung ada, habisi. Kenapa? Karena makanan halal itu akan menjadikan obat di tubuh kita, katanya guru itu tadi. Akhirnya, nah dengerin nak, ya kan? Guru itu punya dalil sendiri, kita tidak bisa niru. Yang kedua, kenapa awak tidak tahajud malam tuh? Sebenarnya, apalagi subuhnya awak tidak wudhu. Kenapa? Gini, awak tuh sebenarnya habis isya tuh langsung awak mapan di kasur. Mata meram, mata mejam tapi hatinya bangun. Berarti tidak tidur kan? Kamu kan kalau mejam gini sambil mikir mana tidur kan? Nah akhirnya apa? Akhirnya guru nih sebenarnya awak tuh tidak tidur, matanya baik awak tutup, tapi hati saya bangun. Kalian tahu semalam itu saya berhasil memecahkan masalah 70 masalah beserta dengan dalilnya secara terperinci. Ya saking pinternya kayak mana lah. Jadi pas malam tuh ngelamun, kalau ada kasus macam ini bagaimana hukumnya. Jadi Pak Guru ini pas malam mau tidur, yang dianggap tidur itu sebenarnya dia lagi mikirkan itu. Ketemu dalilnya, macam nih, Qurannya macam nih, hadisnya macam nih. Pindah lagi masalah kedua sampai 7. Nah, sampai saya mikir sebelumnya belum habis itu, tapi gara-gara dengar azan, awak sudah. Berhubung awak tidak tidur,
Saya habis isya tadi itu belum batal, belum kentut, belum buang angin, belum buang air kecil, belum buang hajat. Akhirnya bangun subuh ya udah usah wudhu belum batal. Akhirnya bangun langsung sholat baik imami itu kan. Nah, toto ayai, nah, nak dengari hebat apa tidak? Kata anak yang cewek itu baru anggu-anggu pala. Oh kalau macam ini yo hebat betul ya. Awak tidak bisa. Oh pintar berarti, wah ya hebat ini. Guru ayah ini hebat, luar biasa. Nah, anaknya tadi. Itu jadi makanan halal tuh ya boleh kayak gitu. Itu tapi dipakai sama dalilnya santri aja ya. Kalau pas santri diundang marhaban, jangan ecek-ecek. Nasi dikasih 2, awak 1. 1 baik. Ngapa? Nah, padahal tiba di pondok lapar. Kalau ada 2 ya ambil baik semuanya. Habis nambah. Nah, ambil lagi. Terus nengok daging apa nih? Kalau daging babi ya udah usah kan. Tapi kan enggak mungkin. Jenis marhaban pasti dagingnya kambing apa daging kerbau. Sikat. Habisi. Jangan tanggung. Tapi hati-hati juga, kenapa makan terlalu kenyang dapat mengeraskan hati itu jadi kenyang. Wayusidu dan merusak apa asyiba tadi adzina pada kecerdasan. Nah ini makanya kalau yang kurang cerdas ini jangan terlalu banyak makan. Makanya kadang orang kurus sama orang gemuk masih pinter yang makanya orang yang gemuk sama orang yang kurus biasanya masih pinter yang kurus. Nah ini tengok ini. Wayusidudina berarti yang gemuk ini kalah pintar, kalah cerdas. Yang cerdas itu yang kurus. Tapi tengok-tengok, kalau yang kurus dia tidak makan, tidak belajar, ya tidak cerdas lah. Tapi kalau yang gemuk makannya banyak, habis itu belajarnya banyak, berarti yang menang yang gemuk. Ya, tengok-tengok lah ya. Tapi kamu tahu tidak rahasianya? Rahasianya sebenarnya gini. Otak itu ada darah, perut ada darah, semuanya ada darah. Jadi ketika kamu makan, itu darah itu akan berperan paling banyak turun. Kemana? Ke perut, untuk ngolah makanan tadi. Nah yang di otak akhirnya kosong darahnya. Jadi makanya kalau orang kenyang tuh malas mikir, bawaannya. Bawaannya ngantuk. Nah. Itu makanya dapat mengurangi kecerdasan. Kemudian wayubtila dan menghilangkan apa syiba al-hifdho pada hafalan. Nah ini akhirnya banyak hafalan yang hilang. Tadi siapa yang ditanya tadi? Lapal, lah selesai. Hatam, sudah hatam. Masih ada? Hilang. Tidak boleh disebut nama. Tidak boleh, privasi itu tadi. Wayusakilu dan memberatkan apa syiba al-doa pada beberapa anggota nil ibadah dari ibadah wal ilmi dan ilmu. Akhirnya ketika kenyang tadi ya malas jadi. Nak sholat malas, nak ibadah malas, nak ngelalar malas, nak sekolah pun ikut wayukawi dan menguatkan apa syiba asyahawati pada beberapa syahwat. Oh, semakin makan banyak, semakin syahwatnya kuat. Wow, ini yang dicari. Makanya kalau pengantin baru harus makan banyak. Jadi pas habis resepsi itu jangan malah tidak makan. Habis resepsi makan banyak-banyak. Yang dianjurkan tuh perdagingan. Daging. Awal waktu selesai nikah tuh gitu juga. Kata guru saya dibilang, jangan lupa apa? Banyak makan daging ya. Kayak malam tempur. Oh gitu ya. Kenapa kok daging? Karena daging itu luar biasa ya. Karena daging itu kalau masalah syahwat tuh gede. Makanya kamu kalau request boleh. Besok nikah mak awak kan anak kesayangan mak kan? Iya. Nikah nih. Oh ya terus kayak mana lah? Awak minta 1 daging kambing utuh. Darah tinggi.
Darah tinggi itu bukan karena dagingnya. Daging itu sehat 100%. Yang garai darah tinggi, penyakit kolesterol, kencing manis dan lain itu adalah ketika daging itu dicampur-campur. Campur apa? Tengok, campur garam, campur kecap, campur santan, campur gula. Oh, gula sampai oh iya, sampai kayak kolak ya. Saking manisnya itu. Nah, ini loh yang buat tidak sehat itu. Loh, Nabi itu loh makanannya ya daging-dagingan. Tapi itu tadi tidak banyak dicampur-campur perkara itu. Sebenarnya daging kambing baik bukan menjadi darah tinggi, bukan. Kuat malah bagus tuh daging. Nah, kemarin yang hari santri itu juga sama. Apa? Dakwah itu sebenarnya kan nak balik, bukan nak balik ya gimana ya? Nak, ya udah tahu arah gitu kan, tapi ya gara-gara diajak Ustadz akhirnya mana Ustadz? Di situ. Mana tuh? Saya ikut kan? Ikut akhirnya duduk dekat sama Pak Bupati itu tadi. Kamu tahu enggak di depannya Pak Bupati itu? Ada daging kambing itu utuh. Jadi entah pokoknya dibungkus kayak plastik yang warna putih. Nah, itu utuh. Congkel. Tapi waktu awak nyicip, ya nyicip ah. Hambar. Nggak ada rasa ya. Tapi wah, mumpung nggak ada rasa ya awak langsung ingat. Oh iya, daging kambing itu sebenarnya sehat. Kalau nggak ada rasanya malah bagus. Awak minta sampel gede. jadi sampel gede itu langsung ambil pok gitu kan. Sehat, yang penting tidak dicampur. Kalau dicampur ya itu yang jadi masalah tuh itu tadi. Kemudian sudah, jadi kalau pingin kuat syahwatnya banyak makan. Kalau pingin syahwatnya kurang, puasa. Karena tengok orang puasa tuh lemas, habis itu apalagi sama istrinya misalnya, ya, Mas, ya mana minum. Yang dicari apa? Minum dulu. Soalnya apa? Soalnya syahwatnya hilang gara-gara dak diisi. Kemudian wayang suro dan membantu atau menolong apa syiba junuda syaitoni pada beberapa tentaranya setan. Kenyang itu juga akhirnya pasukan setan itu senang ikut nimprung, apalagi makanannya tidak pakai baca bis. Makanya setan itu bersyukur paling seneng kalau nengok ada santri makan tuh tidak baca bismillah tuh senengnya apa? Makanya setan ini ada dua, ada yang kurus, ada yang gemuk. Yang kurus tuh komen sama yang gemuk, kamu kok enak? Oh enak, majikan awak tuh kalau makan tidak pernah bismillah, awak ikut makan jadinya. Oh tengok gizi gede, kamu dong gizi buruk. Lah kamu ngapa kok kurus gitu? Kayak mana tuanmu emangnya? Oke mana lah awak gaya ya, awak kok ngikuti ulama. Lah ulama tuh kalau makan tuh ya baca bismillah. Jadi awak nak ikut baca bismillah tidak bisa ngambil. Nak minum baca bismillah tidak bisa ngambil. Jadi gizi buruk. Nengok tulang katanya. Kadang awak dikerjai pula itu. Dikerjai kayak mana? Kalau makan pedes tidak baca bismillah. Kalau makan pedes tidak baca bismillah. Kata ulamanya, awak sengaja tidak baca bismillah biar setannya ikut makan pedes, tapi awak pas minum bismillah supaya setannya udah minum akhirnya kepedesan. Ada lagi kalau lauknya udah pedes kayak mana? Lauknya udah pedes disengaja awak udah baca bismillah, agak pas suapan terakhir tinggal 1 polo awak baru bismillah. Ngapa? Ngerjai setan apa? Soalnya pas terakhir ini puluhan kok awak baca bismillah, semua yang sudah dimakan setan itu tadi pasti muntah. Jadi dikerjai gitu. Jadi pas ya setan tinggal 1 polo, ayo nada. Awwalahu akhirahu bismillahirrahmanirrahim.
Rasokan gitu. Itu setan itu otomatis langsung muntah itu, langsung wah. Soalnya apa? Baca bismillah dia udah kuat. Langsung muntah tuh. Tapi sayangnya kita udah bisa nengok. Kalau kita bisa nengok mungkin setiap hari ngerjain setan terus. Ayo tan makan tan. Oh yo. Pas habis itu yo. Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.